Ya, ini jadi saya mulai saja, berhubung sudah 20 lebih. Sebelumnya saya tanya kepada teman-teman di kelas hari Senin itu sudah sampai mana? Gaya bidang, Pak. Gaya bidang, gaya normal sama momen, Pak. Untuk strukturnya sudah gelagar sederhana ditambah dengan cantilever sudah sampai itu. Cantilever seperti ini, kemudian ini juga sudah ya. Jadi sendi, ini roll, kemudian jepit. Ya, bagaimana? Untuk 3 tumpuan ini, jadi 3 tumpuan ini teman-teman ada yang ditanyakan tidak? Ada yang kira-kira ada yang belum ada yang sudah menonton video untuk reaksi tumpuan dari saya? Ada yang belum menonton? Bagaimana? Udah nonton, Pak. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira dari reaksi tumpuan? Oke, saya mulai saja kalau gitu. Dengan yang reaksi jepit. Kalau misalkan di dalam reaksi jepit, maka kan pasti ada 3 di dalam tumpuan jepit. Jepit ini harus bebas supaya menjadi statis tertentu. Itu ada 3 reaksi, yaitu vertikal, kemudian horizontal, dan momen. Kan begitu ya, momen, horizontal, dan vertikal. Nah, di sini karena jepit ini memiliki tiga reaksi, maka struktur statis tertentu di sini harus ada jepit dan bebas gitu supaya ada kesamaan kesetimbangannya. Nah, saya lanjutkan. Kalau yang di video saya sudah menjelaskan untuk reaksi tumpuannya, sedangkan untuk bidang normal dan momen dan serta gaya lintang atau gaya geser itu nanti seperti ini. Untuk gaya gesernya, misalkan terjepit ini ya, misalkan jepit ini adalah balok jepit, gitu ya. Ini adalah balok jepit. Oke, tangan saya ini jepit. Kemudian untuk gaya lintangnya, misalkan saya memberikan beban terpusat di ujung bebas seperti ini, kan akan menjadi seperti ini kan ya, seperti ini kan ya. Nah, kemudian Ya, Pak. saya pastikan jika itu adalah suatu balok, mendapatkan beban terpusat seperti ini, maka dia akan menjadi kan begini ya. Begini ya. Ini kondisi awalnya. Ini adalah kondisi setelah terkena beban. Kemudian, karena ini setelah terkena beban, gaya lintangnya bagaimana? Karena dia dikatakan sebagai gaya lintang atau gaya geser. Jadi jangan sampai teman-teman statika ini tidak tahu nanti yang dikatakan sebagai gaya geser.
Karena sebagai teknik sipil, gaya geser ini nanti pengaruhnya ke apa? Pengaruhnya terhadap tulangan cengkang. Bahasa Jawanya biasanya ada yang sebut begel, begitu ya. Nah, ini kenapa dikatakan sebagai gaya geser? Nah, karena pada saat ini terjepit, kemudian ada beban vertikal seperti ini, maka gaya lintang atau gaya geser ini sama dengan gaya itu adalah misalkan ini adalah bebannya, maka secara penampang, ini adalah penampangnya, di sini adalah penampangnya, itu akan menggeser penampang ini atau melintang dari penampang ini, maka dikatakan sebagai gaya lintang atau gaya geser. Kemudian nilainya berapa? Kalau jepit bebas, itu pastikan kalau misalkan di sini hanya ada beban terpusat satu ini saja, maka sudah nilainya di sini misalkan di sini adalah P, ini adalah turun sebesar P, maka dibiasakan kalau misalkan mau menggambar gaya lintang, gaya normal, sesuaikan dengan bentangnya. Jadi ini tadi garis lurus, putus-putus boleh, tapi jangan tebal supaya nggak bingung. Kemudian tarik garis nol. Selanjutnya adalah di sini turun sebesar, misalkan di sini adalah P, kemudian ke arah tumpuan, kemudian naik lagi menjadi P lagi. Nilainya bagaimana? Tergantung di sini adalah geser ya sudah ini ke bawah, yang di sini adalah ke atas. Nilainya menggeser seluruh penampang. Itu adalah pengertian gaya geser atau gaya lintang di sini, gitu ya. Kemudian kalau gaya normal di dalam tumpuan jepit itu berbeda lagi. Kalau misalkan di sini saya ingin membuat sebuah kanopi, kemudian di sini ada beban merata, kemudian di sini ada pengikatnya begitu. Oke, pengikatnya nanti akan saya buat sebagai gaya tarikan, gitu kan ya. Akan sebuah gaya tarikan. Jadi bukan tumpuan, ini saya asumsikan sebagai gaya tarikan. Untuk beban merata teman-teman bisa memahami tidak kalau misalkan sepanjang misalkan di sini adalah 2 meter, kemudian saya gunakan di sini Ki adalah 100 per meter panjang, kemudian di sini ada gaya tarikannya adalah sebesar 200 kilogram misalkan, kemudian sin alfa adalah 0,8 mencatat dengan 0. Kemudian ini adalah VA, misalkan ini saya buat HA, dan ini adalah asumsi untuk MA. Itu ya. Selanjutnya, sigma V sama dengan 0. Komponen-komponen vertikalnya apa? VA ke atas positif. Kemudian di sini adalah 200 kg ke atas diproyeksikan menjadi sin alfa. Kemudian apalagi? Dikurangi Ki dikalikan berapa? 2 meter. Ada lagi komponen vertikal. Menjadi 280 kg.
ke arah atas. Selanjutnya adalah sigma H sama dengan 0. Setelah positif maka HA ke kanan. Kemudian di sini adalah ada 200 diproyeksikan terhadap cos. Maka dikurangi 200 kilogram cos alfa. Ada lagi komponen horizontal? Tidak ada. Maka ini sama dengan 0. Selanjutnya adalah HA sama dengan 200 kilogram cos alfa sama dengan 200 dikalikan dengan 0,8 160 kilogram. Arahnya kemana? Karena ini nilainya positif sesuai dengan arah asumsi maka arahnya ke sana. Selanjutnya adalah sigma momen. Sigma momen di A sama dengan 0. Gitu ya. Maka kemudian di sini adalah berlawanan jarum jam maka nilainya adalah negatif. Selanjutnya apa? Komponen momen menuju A. 200 dikalikan sin dikalikan jaraknya. Misalkan ini di tengah maka 1 meter. Arahnya positif atau negatif? Positif. Teman-teman. Positif, Pak. Positif, Pak. Positif, Pak. Negatif, Pak. Atau negatif? Negatif, Pak. Soalnya ke kiri berlawanan jarum jam. Teman-teman mendengarkan saya nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ini kalau ini saya kalikan komponen dari 200 kemudian sin menuju titik A, maka dia positif atau negatif? Positif, Negatif, Pak. Pak. Negatif, Pak. Positif, Pak. Negatif, Pak. Positif. Positif. Positif, Pak. Iyo, coba. Mbak Nat. Atau negatif, Mbak? Permisi, Pak. Saya izin menjawab karena asumsi pertamanya HA-nya ke kanan positif. Kok saya nggak mendengar ya? Sebentar. Gimana? Karena asumsi yang diwarna merahkan tuh HA-nya ke kanan positif. Kok saya nggak dengar? Jadi adalah 200 sin alfa dikurangi itu adalah minus. Selanjutnya adalah jaraknya berapa? 200 sin alfa ke titik A 1 meter. Kemudian apa lagi? Q dikalikan jarak. Titik beratnya adalah di sini menuju ke A. Maka adalah plus Q dikalikan L, dikalikan jaraknya berapa? 1/2 L.
Maka ada rumus biasanya setengah QL kuadrat. Itu kalau beban merata. Kan begitu kan ya? Sudah sama dengan 0. Maka di sini saya dapatkan MA yang saya pindah tetapi tetap di sini. MA sama dengan min 200 dikalikan dengan sinnya adalah 0,6 dikalikan jaraknya ditambah Q-nya adalah 100, L-nya adalah 2, jaraknya adalah setengah kali 2. Maka 120 ditambah 200 dikali 200 dikali dengan setengah kali 2 plus 1. Maka 80 kilogram meter. Itu adalah satuan dari momen di A. Momen di A, asumsinya tadi seperti ini, hasilnya juga sudah positif. Maka momen dan arahnya di sini adalah sudah benar. Gitu ya. Nah, untuk mencari reaksi di sini dulu ada yang ditanyakan tidak? Pak, saya mau nanya, untuk VA-nya itu Q-nya 100 apa 200, Pak? Untuk reaksi ada yang ditanyakan? Untuk reaksi ada yang ditanyakan tidak? Pak, saya mau nanya, Pak. Di chat aja, Dok. Sebentar. Mas siapa? Andi, Pak Andi. Iya. Silakan, Mas. Itu di VA-nya Q kali 2, Q-nya itu 100 apa 200, Pak? Ini. Oh, sebentar. Di bagian VA, sigma VA. Sigma V. Oh iya, Q-nya harusnya 100, Mas. Sebentar ya. Ini. Oke. Ini di sini dulu. Ini ya? Iya, Pak. Mana tadi? Itu betul. Ini ya? Ya, Pak. Harusnya 100 atau... Ya. Maka di sini harusnya adalah 100. Ini adalah 200. Maka di sini adalah 80. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang tanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Bekerja ada di mana ya? Silakan, Mas. Saya, Pak. Ini saya record kok. Kan saya record, kemudian nanti bisa saya upload kalau ada yang ditanyakan, silakan. Oke, selanjutnya untuk menggambar diagram gaya lintang, gaya normal, dan gaya momen atau bidang momen, gitu ya. Yang pertama adalah gaya normal, biasanya yang mudah itu gaya normal terlebih dahulu. Misalkan di sini tadi adalah strukturnya, kemudian idealisasinya di sini adalah beban terbagi merata, kemudian ada beban terpusat di tengah sini, gitu ya. Maka kalau misalkan ini saya buat dulu diagram bidang gaya normal. Kenapa dikatakan gaya normal? Kalau tadi dikatakan sebagai gaya geser ya, sekarang gaya normal. Karena gaya normal itu misalkan ini posisi dari penampangnya. Normal, dikatakan normal itu gaya normal karena tegak lurus atau ini bidangnya, kemudian ini adalah normal terhadap bidang tersebut, begitu. Jadi ini adalah gaya normal. Tapi kalau gaya geser atau gaya lintang, ini tadi penampangnya, maka
menggeser dari penampangnya. Begitu ya? Begitu. Geser atau melintang dari penampangnya. Selanjutnya yang paling penting dalam teknik sipil kenapa bidang momen, karena bending atau momen ini adalah membending dari bentangan itu. Itu adalah yang terpenting. Kalau misalkan di dalam cantilever pasti akan bendingnya begini. Tapi kalau gelagar sederhana beda lagi, bisa jadi seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk gaya normal, karena tumpuannya ada di sebelah sini, maka semua gaya, semua reaksi kan yang cuma ada di sini. Maka kita mulai dari yang 0 boleh, yang di sini pun juga boleh. Tapi ingat, sebenarnya gambar ini pun harus kontrol, harus seimbang. Kalau misalkan kita mulai dari sini, nggak apa-apa. Di sini tidak ada gaya horizontal. Tidak ada gaya horizontal. Per titik tidak ada gaya horizontal. Sampai di sini, ternyata di sini ada. Gaya horizontalnya apa? Tadi 200 ya. 200 cos alfa. Maka di sini mulai di sini adalah 200 cos alfa. Nilainya berapa? Di sini 200 cos alfa. 200 cos alfa sama dengan 200 cosnya tadi berapa? 0,8, maka 160. Nah, 160 kilogram. Nah, dia tekan atau tarik, namanya gaya normal itu. Normal tadi itu, misalkan ini penampangnya, normalnya menekan, apa? Menarik. Gitu ya. Karena tumpuan di sini, jadi di dalam statika pun Anda juga harus membayangkan fisiknya. Tumpuannya di sini, gayanya ke sana. Kira-kira ini juga 200 di sini terkena 200 cos alfa ya maksudnya ya. Jadi 160. Di sini kena 160, di sini 160. Arahnya ke sana 160. Maka kemudian di sini kembali menjadi 0 lagi. Ini negatif atau positif? Negatif, Pak. Pak. Negatif. Negatif, Pak. Tarik atau tekan? Tekan. Tekan. Kan. Oke, ini entah kenapa ya. Speaker saya kok saya nggak bisa dengar sama sekali dari ini. Gak apa-apa, Wis. Tekan ya, jadi ya. Jadi karena gayanya ke sana, tumpuannya di sini, maka seluruh penampang, misalnya A, B, C, maka yang terkena gaya tekan di situ adalah A sampai C. A sampai C itu adalah tekan. C sampai B bagaimana? Tidak ada. Ya, 0. Gaya normalnya. Begitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Saya lanjutkan untuk gaya lintang atau gaya geser. Sama, kita menggambarkan posisi nolnya dahulu. Anda boleh memulai dari tumpuan, boleh, dari sini pun juga boleh. Tapi di sini, ingat bahwa di sini adalah ujung bebas. Awalnya 0. Kemudian ini tadi berapa? Q-nya adalah berapa tadi? 100 per meter panjang. Jadi gitu ya. Jadi misalkan ini tadi adalah 2 meter, maka setiap 1 meter, misalkan di sini adalah 1 meter, maka setiap 1 meter, so di sini, ini adalah turun 1. Jadi nilainya di sini adalah 1, begitu ya. Setiap 1 meter turun 1. Kemudian sampai di sini boleh dilanjutkan ke sini, boleh, asalkan di sini tidak ada beban. Ternyata di sini ada beban. Bebannya komponen vertikalnya seperti apa? Proyeksi dari beban miring, yaitu 200 sin alfa. Gitu ya. 200 sin alfanya berapa? 200 dikalikan sin alfa. 200 dikali dengan 0,6.
maka 120 kilogram. Nah, ini tadi setiap 1 meter itu turun 100, kan gitu ya. Jadi ini 100. Kemudian di sini ternyata ada gaya naik. Berapa? 120. 120. Jadi ya misalkan di sini sampai di sini naik begini. Gitu ya. Maka di sini adalah 100, sisanya kalau misalnya di sini 100 naik, di sini adalah 20, maka di sini adalah 20. Gitu kan? Kemudian di sini 20. Kalau misalkan dalam 1 meter dia turun 100, maka di sini berapa? Ayo jawab. Ini 1 meter turun 100. Kalau di sini 20, ke sini 1 meter turun 100, maka di sini adalah 80, Pak. 80. 80. Yud. Jadi di sini adalah 80. Oke, kemudian ini turun begini. Oke. Loh, ini belum nutup, Pak. Memang benar, karena kita ternyata memiliki reaksi vertikal ini. Nah, ini sudah dikoreksi sama teman Anda tadi. PA arahnya ke atas 80 kg, maka di sini VA 80 kg, dia menjadi 0. Begitu ya. Ini kalau saya gambarnya dari sini. Karena gaya geser itu tidak masalah, negatif positif itu kalau di dalam bentangan gini tidak masalah. Kalau misalkan saya menggambarnya dari kiri, bagaimana? Sama saja. Misalkan ini 80, itu ya, naik ya. Kemudian dalam 1 meter, itu turun 100 ya. Misalkan di sini 80, maka dalam 1 meter turun 100. Misalnya arahnya dari sini. Kalau tadi arahnya dari sini ya. 80, kemudian ke sini turun 100, kemudian naik di sini. Ini adalah 20 ya, karena ini 80, ini 20, naik di sini menjadi yang di sini 100, kemudian yang di sini adalah turun lagi sampai 0. Ini arahnya begini. Sebelum ada pertanyaan, saya lanjutkan sebentar. Oh, enggak apa-apa, bidang N, bidang D dulu. Minggu depan saya lanjutkan untuk bidang M. Karena kurang dari 10 menit. Gambar untuk gaya lintang atau bidang D atau bidang gaya geser. Gambar yang pertama, gambar yang kedua sama-sama benar. Karena apa? Nilai negatif positifnya tidak masalah. Yang saya perhitungkan adalah begini. Pada saat bentang ini, nilai ini berapa? Itu nanti yang akan dihitung di dalam menghitung gaya geser atau menghitung kalau misalkan saya memiliki suatu balok gitu ya. Kemudian saya ingin memberikan tulangan sengkang. Nah, ini. Nah, ini keperluan yang tulangan ini loh. Ini berapa? Ini berapa? Jadi semakin kecil gaya lintang, nilai di sini sama di sini itu pasti sama antara gambar 1 dan 2. Kalau kerjaannya kontrol, itu pasti sama. Jadi tidak masalah meskipun gambarnya, loh Pak, saya bentuknya kok ke bawah sisi gini, terus yang satunya Pak, gambar saya kok bentuknya ke atas ini. Sama-sama benar, asalkan nilainya ini sama. Di dalam jarak yang sama, interval yang sama, ini pasti sama, ya sudah itu benar. Karena itulah yang akan kita nilai sebagai nanti untuk menghitung sengkang. Itu ya. Jadi jangan khawatir, gaya lintang itu pasti, gaya lintang atau gaya geser itu mudah. Tidak akan kebalik. Tapi kalau misalnya gaya normal, gaya nanti ada momen, itu jangan sampai kebalik. Itu berbahaya. Ya, tapi kalau gaya lintang ini mudah. Itu kaitannya sama ini. Kalau gaya normal ini nanti kaitannya sama penampang beton, misalkan menggunakan beton. Kemudian kalau bidang momen nanti kaitannya sama tulangan yang ada di sini.
Anda akan nanti mempelajari. Lanjut terus kita diskusi. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan silakan. Bapak, saya ingin bertanya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ya, saya ingin tahu mahasiswanya dong. Enggak apa-apa deh yang merasa bisa dibuka kameranya dibuka saja, kemudian nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, silakan. Ini waktunya tinggal sedikit. Sambil saya presensi. Saya nggak masalah kok. Oh, presensi jangan khawatir, saya isi semua. Kondisi-kondisi seperti ini, ya semoga kita diberikan kesehatan ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Mas Ilham Bimo ini angkatan berapa ya? Angkatan 17, Pak. Oh iya. Terus ambil skripsi kan ya Mas ya? Saya belum, Pak. Belum? Belum ambil itu semester ini. Iya sudah. Oke, silakan, ada yang ditanyakan tidak? Permisi Pak, saya izin bertanya. Iya, Mas siapa tadi? Gio panggilannya? Alvin. Gio Galvin. Iya bukan? Silakan Mas. Halo. Iya Mas, silakan. Kok di mute? Tanya Tubes Pak, Oh mekanisme ya, tentang silakan. simpronya nanti bagaimana ya Pak? Simpro. Oh, gini Mas, gini Mas. Bukan simpro ya, kompre ya. Kompre tugas Pak. besar. Maaf, Ya, salah. nggak apa-apa. Kalau sempro itu seminar proposal Mas, tapi kalau kompre itu adalah komprehensif. Jadi mahasiswa diharapkan bisa memahami semua yang sudah dikerjakan. Kalau misalkan di kelas G, nanti begini, kalau memang nanti ketua kelas saja menghubungi Pak Taufik, kalau memang berkenan, nanti saya semua yang mengumpri itu tidak masalah. Tetapi kalau Pak Taufik ingin mengumpri sendiri, saya tidak menghalangi. Jadi ketua kelas menanyakan kepada Pak Taufik, jika Pak Taufik ingin mengumpri, monggo. Tapi kalau diserahkan ke saya semua, itu tidak masalah. Gitu ya. Kemudian persoalan tugas besar bagaimana? Sudah mulai dibagikan atau seperti apa? Sudah mulai Pak, sudah mulai Sudah tugas mulai, kedua Pak, soal kedua. Oh, sudah soal kedua. Sudah. Tentang ini Pak, tentang bidang M sama D ini Pak. Bentangnya 1, 2, 3. Ya Pak. Bentangnya banyak bentang atau masih gelagar sederhana atau bagaimana? Yang bentang Sama gelagar kayak cerita soalnya Bapak ini. Oke. Iya, gelagar sederhana sama kayak punya Bapak ini. Oke. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak, mungkin bisa saya akhiri ya. Oke, baik.
di dalam pertemuan kali. Mungkin minggu depan saya lanjutkan lagi untuk bidang momen kalau misalkan masih ini tidak ada yang ditanyakan tentang bidang N dan normal dan lintang atau geser, saya lanjutkan ke dalam bidang momen gitu ya. Jadi saya memang langsung kalau misalkan aplikasinya seperti apa, jadi tidak langsung normal, lintang dan seperti apa teman-teman nggak tahu pasti ya itu sudah hilang seperti apa. Tapi makanya tadi saya gunakan peraga itu supaya paling tidak teman-teman sedikit nyantol tergambar bagaimana sebenarnya itu kebutuhannya untuk apa sih sebenarnya. Sebenarnya saya ini ngitung untuk apa gitu loh maksudnya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.